Halo sahabat Secan, berdasarkan data Kemenkes dari Riskesdas, akhir-akhir ini prevalensi hipertensi di Indonesia terus meningkat. Demikian pula dengan hipertensi di dunia. Kita tahu bahwa hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut bersama saya, Dr. Andrea Priana, SPJP, dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita akan membahas tentang cara mengobati dan mencegah hipertensi. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Ya, kalau di Indonesia kita pakai data dari Riskesdas, itu cenderung ada peningkatan. Pertama dari Riskesdas 2016, prevalensi di Indonesia sekitar 25%. Nah, terakhir Riskesdas 2018, prevalensi di Indonesia meningkat lagi menjadi sekitar 34%. Jadi terus kecenderungannya meningkat. Ya, penyebabnya banyak faktor ya. Yang pertama mungkin usia kita terus cenderung rata-rata meningkat. Usia harapan hidup di Indonesia meningkat sekitar 1-2 tahun, tiap 10 tahun itu terus meningkat. Lalu juga prevalensi faktor-faktor risiko lain seperti obesitas, diabetes itu juga cenderung meningkat, dan kita tahu terdapat semacam kolaborasi ya antara hipertensi dengan obesitas, diabetes. Itu jika ada obesitas maka kecenderungan hipertensi juga akan semakin meningkat. Ya, itu memang masalah yang kita sering temui ya, kita jumpai. Jadi banyak beberapa faktor juga. Yang pertama, kita mungkin harus tahu juga bahwa hipertensi itu penyebabnya banyak ya, dan biasanya kalau sudah terjadi hipertensi itu sudah terjadi semacam kerusakan yang menyeluruh di seluruh tubuh sehingga perlu dijaga oleh obat seterusnya seumur hidup. Nah, mungkin faktor itu yang pertama, dia harus minum obat rutin tiap hari seumur hidup. Yang pertama itu bisa membuat bosan. Lalu kedua, mungkin banyak pasien yang takut akan efek samping. Jadi kadang-kadang dia justru malah takut kalau minum obat keterusan bisa resiko ke ginjal dan sebagainya. Tapi mungkin itu ketakutan yang kurang kuat ya, karena sebenarnya kalau tidak minum obat hipertensi nanti tensinya tinggi terus, justru malah makin merusak ginjal, makin resiko kena stroke jantung, jadi lebih fatal malah. Sedangkan kalau dengan obat rutin, justru itu obat kan sudah terakreditasi, kasarnya sudah melalui banyak penelitian yang kita tahu efek sampingnya itu rendah. Jadi saya rasa aman biasanya minum obat hipertensi dalam waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Dan kita juga dengan obat yang sudah resmi kan kita tahu apa yang harus diantisipasi untuk mengurangi efek samping, dan bagaimana jika terjadi efek samping itu kita juga bisa lakukan sesuatu. Tapi kalau tidak minum obat hipertensi yang sering dialami oleh pasien, justru malah hipertensinya makin jadi, resiko jantung, resiko stroke itu malah, resiko ginjal malah makin menjadi ya, dan jadi kesian pasiennya. Ya, resiko untuk mulai muncul hipertensi sudah bisa kita alami sejak remaja ya.
Jadi sejak umur 18 tahun kita juga udah patut mulailah sesekali ya periksa tensi, apalagi kalau udah di atas 30 tahun, apalagi kalau udah di atas 40-50 tahun. Jadi sejak usia 18 tahun kita udah sarankan mulai periksa tekanan darah. Tapi tentu jika normal ya tidak perlu sering-sering ya, bisa setiap 5 tahun, tiap 3 tahun. Tapi kalau sudah misalnya laki-laki di atas 40 tahun, perempuan di atas 40-50 tahun itu mungkin perlu lebih sering. Apalagi jika sudah terdeteksi hipertensi, tentu pemantauannya harus lebih sering ya. Nah, untuk kasus yang orang muda, apabila kita temukan saat usia masih muda sudah mengalami hipertensi, nah itu perlu lebih ketat lagi karena kita perlu antisipasi mungkin ada penyebab sekunder, penyebab sesuatu yang membuat darah tinggi itu muncul pada usia muda. Itu perlu menjadi perhatian khusus. Ya, saya kira faktor resiko hipertensi itu multifaktorial ya. Jadi banyak faktor yang membuat hipertensi, makanya sering kita tidak tahu penyebab khusus kenapa seseorang terjadi hipertensi. Namanya hipertensi esensial. Nah, tapi yang sering kita temukan ada hubungan yang kuat hipertensi dengan usia, dengan berat badan ya. Jadi kalau yang obesitas atau berat badan berlebih, atau yang memiliki faktor-faktor resiko jantung lain seperti diabetes, sering merokok, juga kurang olahraga itu, dan konsumsi junk food atau yang makanan berkadar garam tinggi, itu semua telah terbukti mempunyai korelasi yang kuat terhadap resiko hipertensi. Dari segi sebab ada dua, pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer, yang kedua hipertensi sekunder. Jadi hipertensi esensial atau primer itu maksudnya kita tidak tahu persis penyebabnya, jadi multifaktorial, tidak ada penyebab pasti hipertensi tersebut, dan itu justru yang paling dominan kita temukan pada hipertensi di masyarakat kita ya. Yang kedua itu hipertensi sekunder, itu berarti kita ada penyebab khusus ya yang menyebabkan kenapa dia sampai hipertensi, misalnya ada penyakit ginjal berat, ada kelainan di pembuluh darah aorta, atau kelainan di kelenjar, adanya kelenjar adrenal ya namanya, itu bisa. Jadi itu penyebab pastinya ada. Tapi yang kebanyakan kita temukan hipertensi kita itu adalah yang hipertensi primer. Lalu dari segi klinis ada juga dibagi antara hipertensi yang biasa atau hipertensi krisis. Nah, hipertensi krisis itu kalau kenaikan tekanan darahnya sangat tinggi atau lebih tinggi dari biasanya sampai menimbulkan keluhan yang bermakna ya, bisa disertai dengan kerusakan organ-organ tubuh. Ya, sebenarnya hipertensi itu tidak ada gejala khusus ya, jadi kebanyakan tidak ada gejalanya, bahkan tidak ada yang korelasi khusus gejala tertentu dengan hipertensi. Nah, biasanya hipertensi itu bisa aja bikin keluhan kalau pertama misalnya tekanannya sangat tinggi atau yang kita sebut sering krisis hipertensi ya, tiba-tiba tinggi, lalu atau ada kerusakan di organnya. Jadi sudah mulai ada kerusakan organ seperti misalnya jantungnya sudah mulai membesar atau mulai ada kelainan di masalah otak atau ginjal, sehingga bisa disertai dengan sakit kepala atau sesak dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungan antara gejala khusus dengan hipertensi sebenarnya. Nah, ini salah satu faktor penting ya. Jadi kita harus menentukan diagnosis yang tepat untuk hipertensi sebelum kita men-treat atau memberi terapi hipertensi tersebut. Jadi salah satu faktor penting dalam diagnosis adalah pemeriksaan. Cara pemeriksaan hipertensi yang benar itu sangat krusial untuk menentukan apakah seseorang benar menderita hipertensi atau tidak. Karena tekanan darah itu sifatnya dinamis ya, jadi dia tidak selalu konstan tapi bervariasi.
Jadi bisa saja yang sebenarnya tekanan darah normal, tidak ada hipertensi, tapi mungkin dia habis stres, kurang tidur, atau habis aktivitas langsung diperiksa tekanan darah, jadi pemeriksaan darahnya tinggi, tekanan darahnya. Padahal dia belum tentu hipertensi beneran, ya. Jadi hanya karena faktor tertentu. Jadi kita harus punya standar dalam pemeriksaan tekanan darah untuk menentukan diagnosis hipertensi. Mulai dari ada beberapa langkah. Yang pertama, pasien harus kondisi tenang, 5 menit istirahat, lalu posisi duduk yang benar, ya, duduk dengan kakinya menyentuh lantai, posisi rileks, senderan ke punggungnya, senderan, lalu tangan di atas meja dengan nanti mansetnya setinggi jantung. Ya, lalu baru diukur tekanan darah, kalau bisa 2 kali minimal atau sampai 3 kali dengan jarak 1 menit antar pemeriksaan. Lalu baru nanti di rata-rata hasil pemeriksaan darah tersebut. Kalau perlu diulang minggu depannya dilakukan pemeriksaan ulang. Dari beberapa pemeriksaan itu, baru jika memang tekanan darahnya tinggi, baru kita tentukan itu diagnosis hipertensi. Pengobatannya bisa beberapa, ya. Jadi yang pertama dari non-medical, non-obat, itu dengan gaya hidup, ya. Jadi harus banyak aktivitas fisik, olahraga rutin, ya. Olahraga rutin kalau bisa 3-7 kali seminggu dengan sekitar 20-30 menit, intensitas ringan sedang, lalu kurangi konsumsi yang garam tinggi, lalu kurangi berat badannya sampai berat badan ideal, ya, hindari merokok dan sebagainya. Lalu baru dengan terapi medikal. Biasanya dengan terapi yang tadi non-medikal bisa kita harapkan mengurangi kemungkinan pemberian obat pada yang derajatnya masih ringan. Tapi pada yang hipertensi yang lebih berat, misalnya stadium 2 atau ada masalah lain, ya, ada kelainan organ lain, itu biasanya perlu obat langsung, bahkan bisa 2 macam obat. Nah, obat-obatnya ada beberapa golongan, nanti dari pihak dokter yang akan menentukan obat mana yang tepat untuk pasien, untuk bapak atau ibu, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, untuk mencegah, kita tahu mencegah itu lebih penting, ya, daripada pengobatan. Jadi kita harus mulai mencegah sejak usia dini, sejak remaja, sejak anak-anak, bahkan kita mulai pencegahan dengan gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat, banyak aktivitas fisik, ya. Jadi jangan mager, jangan malas gerak, harus banyak gerak, banyakin olahraga, ya, rutin. Tidak perlu terlalu berat olahraga, yang penting rutin, ya. Dimulai dengan awal, nggak apa-apa, lalu kurangi makanan yang tidak baik, ya, junk food, makanan yang kadar garamnya tinggi. Biasanya makanan garam tinggi itu yang berkemasan, ya, makanan kemasan kalengan, makanan cepat saji, daging olahan, ya, itu kadar garamnya tinggi. Jadi sebaiknya dikurangi, ya, jangan sering-sering. Lalu kalau bisa jaga berat badan, ya, berat badan ideal kita, dilihat indeks massa tubuhnya, kalau bisa di bawah antara 18,5 sampai 23. Dan tentu yang merokok stop merokok, ya, yang belum merokok jangan coba-coba, biar kita mencegah hipertensi dan sakit jantung. Ya, kita perlu konsultasi ke dokter jika kita memang sudah jelas terdiagnosis hipertensi. Ya, kan sekarang sudah ada pemeriksaan tensimeter yang digital, ya. Itu disarankan kalau bisa kita punya di rumah, kita bisa periksa berkala di rumah dalam posisi yang tenang pagi malam. Nah, jika dari pemeriksaan tekanan darah di rumah itu lebih dari 135/85 secara rutin, ya, secara rata-rata, itu ada indikasi kita mungkin sudah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi baiknya mulai berkonsultasi dengan dokter sejak dini, atau bahkan jika sudah lebih tinggi daripada itu, atau bahkan sudah mulai ada keluhan, ya, sering sakit kepala, sering sesak napasnya, ada riwayat darah tinggi turunan dari keluarga, itu mungkin sebaiknya kita sesekali memeriksakan diri ke dokter atau dengan mulai pemeriksaan medical check up.
Sahabat Secan, demikian penjelasan saya mengenai cara mengobati dan mencegah hipertensi. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube Secan Indonesia untuk terus mendapatkan update informasi kesehatan. Saya Dr. Andrea Priana dari Rumah Sakit Royal Taruma mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.